Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembelajaran jarak jauh ini saya sangat mengharapkan sekali kalian agar tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, karena di dalam pembelajaran ini tentunya kalian membutuhkan energi yang ekstra. Baiklah, pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai termokimia. Simak penjelasannya. Pada bab termokimia ini ada beberapa yang akan dibahas, tapi pada video part 1 ini yang akan dibahas yaitu mengenai definisi dari termokimia, kemudian pengertian dari sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, dan jenis-jenis perubahan entalpi. Termokimia. Termokimia diambil dari kata termo dan kimia. Termo artinya panas atau kalor, kimia adalah ilmu kimia. Jadi termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari kalor yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, prinsip penting dalam termokimia adalah hukum kekekalan energi, yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menyalakan kipas angin, maka di situ ada perubahan bentuk energi, dari energi listrik menjadi energi gerak atau energi kinetik. Ketika kita menggunakan senter, di situ juga terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian ketika kita menyalakan mesin kendaraan bermotor, juga terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak. Konsep energi yang tertuang dalam hukum termodinamika 1 yaitu dalam suatu sistem yang dalam hal ini adalah zat-zat yang bereaksi, ketika dia melakukan suatu reaksi, maka sistem tersebut mengandung energi dalam yang simbolnya adalah U. Dan ketika sistem tersebut mengalami perubahan karena adanya reaksi kimia, maka terjadilah perubahan energi dalam yang simbolnya adalah delta U. Di mana perubahan energi dalam ini dipengaruhi dua hal, yaitu kalor dan usaha atau kerja, yaitu delta U sama dengan Q plus W. Dalam reaksi kimia, kita lebih mengenal dengan delta H sama dengan Q plus W, di mana delta H adalah perubahan entalpi pada tekanan tetap, Q adalah kalor, dan W adalah usaha. Delta H adalah H produk dikurang dengan H reaktan. Apakah H itu? H adalah simbol dari entalpi. Entalpi itu sendiri adalah kalor yang dilepas atau yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Dalam termokimia, kita mengenal istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau dalam hal ini adalah reaksi kimia. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem terbagi 3. Yang pertama, sistem terbuka. Pada sistem seperti ini, baik kalor ataupun materi bisa dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Yang kedua, sistem tertutup. Pada sistem seperti ini, yang bisa berpindah adalah kalor, bisa dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Sedangkan materi tidak bisa dari sistem ke lingkungan dan tidak bisa juga dari lingkungan ke sistem. Yang ketiga, sistem terisolasi. Pada sistem ini, baik kalor ataupun materi tidak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan dan dari lingkungan ke sistem. Yang selanjutnya adalah hubungan antara sistem dan lingkungan. Nah, energi dan materi bisa dari lingkungan masuk ke sistem atau sebaliknya, bisa juga dari sistem keluar ke lingkungan. Reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi di mana sistem melepaskan kalor, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi di mana sistem menyerap kalor. Perbedaan antara eksoterm dan endoterm: 1. Reaksi eksoterm, sistem melepas kalor ke lingkungan. Endoterm, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Pada reaksi eksoterm, sistem menjadi dingin, sedangkan reaksi endoterm, sistem menjadi panas.
Pada reaksi eksoterm, lingkungan menjadi panas, sedangkan untuk reaksi endoterm, lingkungan menjadi dingin. Untuk reaksi eksoterm, delta H bernilai negatif, sedangkan reaksi endoterm, delta H bernilai positif. Untuk reaksi eksoterm, delta H akhir lebih kecil dari delta H awal, sedangkan reaksi endoterm, delta H akhir lebih besar dari delta H awal. Untuk reaksi eksoterm, delta H akhir lebih kecil dari 0, sedangkan reaksi endoterm, delta H lebih besar dari 0. Contoh reaksi eksoterm, yang pertama, pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor. Kemudian pelarutan kapur dalam air, dan bom yang meledak. Contoh reaksi endoterm, es pencair, kemudian proses fotosintesis. Diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm, perhatikan penjelasannya. Ya, berikut saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat diagram tingkat energi untuk reaksi yang eksoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm, saya ambil contoh reaksi pembentukan CO2 ya, atau pembakaran CO2. Jadi C plus O2 menjadi CO2, harga perubahan entalpinya adalah min 394 kJ per mol. Nah, dari reaksi ini yang pertama kali kita tentukan adalah mana reaktan dan mana produknya. Reaktan atau pereaksi posisinya di sebelah kiri. Jadi, untuk reaksi ini yang merupakan reaktan atau pereaksi adalah C plus O2. Ini reaktan. Nah, kemudian yang merupakan produk adalah yang letaknya di sebelah kanan atau di depan tanda panah. Jadi untuk reaksi ini produknya adalah CO2. Jadi yang pertama kali kita tentukan dulu adalah mana reaktan, mana produk, dan kita lihat berapa delta H-nya, positif atau negatif. Kalau negatif berarti eksoterm, ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu reaktan sama produk, nanti kita singkat saja, reaktan adalah R, sementara produk adalah P, ya. Nah, kita lihat ini sudah saya buat sumbunya. Jadi ini adalah harga entalpi, kemudian reaksinya adalah eksoterm. Eksoterm, kenapa harga delta H untuk reaksi eksoterm negatif? Negatif karena entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ya. Sekarang kalau produknya lebih kecil, maka entalpi produk ini pasti posisinya di bagian di bawah, di sebelah bawah. Ya. Sementara reaktan entalpinya lebih besar. Kalau lebih besar pasti posisinya di atas, ya. Sekarang kita tuliskan produk lebih kecil berarti produknya di bawah. Produknya apa? Produknya adalah CO2. Umpamakan saja saya tulis di sini. CO2 sebagai produk. Ya. Kemudian reaktan harga entalpinya lebih besar. Kalau produknya di bawah, maka reaktan posisinya di atas karena dia lebih besar. Apa saja reaktannya? Reaktannya adalah C plus O2. Jadi C plus O2. Nah, kemudian kemana arah tanda panah? Tanda panah kita perhatikan dari reaktan menuju ke produk. Reaktan tadi adalah yang di atas, produk adalah yang di bawah. Nah, itulah diagram tingkat energinya. Nah, untuk reaksi ini harga perubahan entalpinya adalah kita tuliskan yaitu min 394 kJ mol min 1. Ya. Ya. Yang berikutnya adalah contoh diagram tingkat energi untuk reaksi yang endoterm. Jadi kalau tadi reaksi eksoterm yaitu pembentukan CO2, sekarang kalau reaksi endoterm berarti penguraian dari CO2 ya. Reaksinya kita balik aja. Jadi kalau reaksi eksoterm dibalik maka akan menjadi reaksi endoterm. Jadi reaksinya adalah CO2 terurai menjadi C plus O2, harga entalpinya adalah positif 394 kJ per mol. Ya, sama seperti tadi, langkah pertama kita tentukan mana reaktan dan mana produk. Reaktan adalah yang posisinya di sebelah kiri. Jadi sekarang CO2-nya sebagai reaktan. Kemudian C plus O2 posisinya di kanan, dia sebagai produk. Nah, sekarang kita lihat harga perubahan entalpinya positif. Kenapa untuk reaksi endoterm harga perubahan entalpinya positif? Karena entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Ya, jadi kalau entalpi produk lebih besar, maka posisi produk kita taruh di atas. Ya,
Sementara entalpi reaktan lebih kecil, maka reaktannya kita taruh di bawah, ya. Sekarang produknya adalah C plus O2, harganya lebih besar. Jadi C plus O2 posisinya di atas. C plus O2 sebagai produk, karena harga entalpinya lebih besar, maka kita taruh di atas. Sementara reaktannya adalah CO2, dia sebagai reaktan, harga entalpinya lebih kecil. Karena entalpinya lebih kecil, maka posisi reaktan ini kita taruh di bawah. Seperti ini, ya. Kemudian kemana arah tanda panah? Arah tanda panah itu selalu dari reaktan menuju ke produk. Reaktannya apa tadi? Reaktannya adalah CO2 menuju ke produk, produknya adalah C plus O2. Di sini harga entalpinya adalah positif 394 kilojoule mol min 1. Ini adalah harga entalpinya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kurva reaksi eksoterm. Jadi contoh reaksi eksotermnya adalah C plus O2 menjadi CO2, harga perubahan entalpinya min 394 kJ per mol. Ya. Nah sekarang sama seperti diagram tingkat energi, kita tentukan dulu mana reaktan, mana produknya. Jadi reaktan posisinya di sebelah kiri, saya sikat saja reaktan adalah R, kemudian CO2 posisi di kanan, dia sebagai produk. Ya. Dan delta H-nya negatif. Kenapa delta H-nya negatif? Karena entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ya, kalau produknya lebih kecil daripada reaktan, berarti entalpi produknya posisinya di bawah, sementara reaktan lebih besar posisinya pasti di atas. Ya. Nah, bagaimana proses terbentuknya CO2? Jadi untuk membentuk CO2, reaktan yaitu C plus O2 harus melalui apa yang disebut dengan kompleks teraktivasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan kompleks teraktivasi? Jadi kompleks teraktivasi itu adalah keadaan di mana C plus O2 sudah mulai melakukan reaksi atau sudah mulai melakukan ikatan, ya. Nah, untuk mencapai CO2, kalau bisa kita analogikan bahwa untuk menyeberangi suatu bukit itu ibaratnya saja untuk menyeberangi suatu bukit, maka seseorang itu harus melalui puncaknya dulu. Jadi reaktannya adalah C plus O2. Saya buat di sini ya. C plus O2, dia sebagai reaktan. Untuk mencapai produk yaitu CO2, C plus O2 harus melalui kompleks teraktivasi. Jadi anggap saja ini entalpinya, ya. Kemudian dia harus melalui kompleks teraktivasi baru bisa membentuk produk. Produk di sini saya buat produknya adalah CO2. Jadi ini reaktan C plus O2. Untuk membentuk CO2, maka C plus O2 harus melalui kompleks teraktivasi yang harganya sebesar energi aktivasi. Ya. Nah, di puncak inilah C plus O2 mulai berikatan. Jadi misalnya C kemudian mulai berikatan dengan O2, mulai berikatan dengan oksigen. Ya. Nah, kemudian setelah C plus O2 mulai berikatan, mulai melakukan ikatan, maka terbentuklah yang namanya CO2 sebagai produk. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan harga energi aktivasi tadi? Di energi aktivasi adalah untuk mencapai kompleks teraktivasi, C plus O2 harus mempunyai energi sebesar energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah Jadi energi aktivasi itu adalah jarak harganya adalah dari reaktan menuju ke kompleks aktivasi. Jadi yang ini ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan energi aktivasi. Jadi harga entalpi dari reaktan, ini entalpi reaktan dengan harga entalpi dari kompleks teraktivasi ke sini. Nah, selisih antara entalpi reaktan C plus O2 dengan entalpi atau energi dari kompleks teraktivasi itu disebut sebagai energi aktivasi atau EA. Ya. Nah, sekarang di mana posisi perubahan entalpi? Perubahan entalpi tadi adalah, masih ingat rumusnya? Delta H adalah entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan. Jadi delta H ini selisih antara produk sama reaktan. Ya, produknya siapa? Produknya adalah CO2. Reaktannya adalah C plus O2. Jadi selisihnya di sini. Ini kan entalpi dari produk ya. Saya tarik garis. Ini adalah entalpi dari produk, ini adalah entalpi dari reaktan.
Jadi delta H-nya adalah di sini. Nah, ini adalah harga delta H-nya. Delta H sama dengan min 394 kilojoule. Ya. Jadi delta H selisih antara produk sama reaktan.